Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode pertama serial IPM Biritua, Bincang Seru Seputar Ramadan. Saya Elsa Talfisa Fitri Anissa dan rekan saya, Zaneta Naurin Evora bersama Ustadz Arif Munajat. Untuk Ustadz Arif Munajat, dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz Arif. Silakan Ustadz. Bagaimana Ustadz kabarnya? Apakah puasanya lancar? Alhamdulillah, sehat, sudah sampai akhir Ramadan. Jadi Ustadz, pada kali ini kita akan membawakan pertanyaan berupa seputar Ramadan. Oke. Dan kami meminta untuk Ustadz bisa menjawab beberapa pertanyaan dari kami yang telah panitiakan dan juga ada beberapa dari teman-teman kami. Insya Allah. Jadi Ustadz, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama ya Ustadz. Ya. Apakah baginda nama Bapak, teman, puasanya akan batal Ustadz? Ya kalau puasanya itu tetap sah, tapi kan yang jadi masalah pahala puasanya. Sampai pahala puasa kita berkurang atau sampai malah batal karena tidak bisa menjaga lisan. Itu. Baik Ustadz, izin melanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya adalah, bolehkah tidur lagi setelah sahur atau setelah salat subuh? Tidur lagi setelah sahur atau setelah salat subuh ya Pak. Lebih baik tidak usah. Karena nanti yang muncul adalah malas untuk beraktivitas. Kalau setelah sahur bisa salat subuhnya terlambat. Kalau setelah subuh malas nanti beraktivitas. Karena setelah subuh memang nggak baik. Larang beraktivitas. Ya. Pertanyaan yang selanjutnya Ustaz. Ya. Bagaimana jika kita puasa tapi tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Puasa itu hukumnya wajib, fardu ain. Puasa Ramadan. Sholat juga hukumnya wajib, fardu ain. Artinya dua-duanya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan sampai puasanya dijalankan, tapi sholatnya ditinggalkan. Keduanya wajib dan menyempurnakan rukun Islam. Maka tidak boleh puasa jalan, tapi sholatnya ditinggalkan. Ini harus dijalankan dengan bersamaan sebagai sebuah kewajiban. Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silakan. Apakah jika bersentuhan dengan lawan jenis akan membatalkan puasa Ustaz? Kalau membatalkan puasa tentu tidak, tapi termasuk tadi ke dalam yang bisa merusak pahala puasa. Karena itu kan juga dilarang bersentuhan dengan lawan jenis. Iya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah keistimewaan Lailatul Qadar? Keistimewaan Lailatul Qadar kita seperti beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 84 tahun. Kita ibadah satu malam, tapi keutamaannya seperti kita beribadah selama 84 tahun. Atau mungkin sekitar, ya kita lama hidup di dunia. Maka kalau kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, itu sebuah kemuliaan. Lailatul Qadri khairum minal syahr. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz. Ya. Bagaimana jika kita puasa tapi masih sering berbicara kotor atau kasar Ustaz? Puasa tapi bicara kotor. Bicara kotor, kasar. Itu dalam sebuah hadis disebutkan menjadi orang puasanya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Karena dia tidak bisa menahan dari ucapannya, dia tidak bisa menahan dari perbuatannya, termasuk ucapan yang kotor, perbuatan yang tercela, itu harusnya juga ditahan. Tidak sekedar menahan lapar, dahaga saja. Tapi kalau saya keceplosan itu gimana Ustaz? Kalau keceplosan ya istighfar. Istighfar, kalau dengan orang kita keceplosan, istighfar kita, kemudian dilanjutkan kita minta maaf lah dengan orang yang kita mungkin keceplosan. Keceplosan itu kan mungkin karena terbawa kebiasaan. Ramadan ini bulan puasa, bulan untuk kita menahan semuanya lah, tidak sekedar lapar dahaga. Begitu Mbak Elsa dan Mbak Zaneta. Pertanyaan selanjutnya, amalan apakah yang paling utama ataupun dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan? Amalan yang paling utama dianjurkan perbanyak baca Quran, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran. Itu diantara amalan yang utama.
malamnya qiyam. Qiyam itu menghidupkan waktu malam beribadah kepada Allah, diantaranya dengan sholat qiyamul Ramadan, itu yang sering kita kenal juga dengan sholat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah boleh kita berenang saat berpuasa, Ustaz? Ini pertanyaannya kok unik-unik ya. Berenang saat berpuasa ya boleh saja, asal jangan berenang sambil minum. Asal jangan saat berenang juga sambil minum air lah gitu. Nah, kalau nggak sengaja atau nggak sadar ya kenapanya lain ya. Insya Allah nggak batal. Asal hati-hati saja ya. Iya, gitu. Bolehkah sahur saat azan sudah berkumandang dikarenakan telat bangun, Ustaz? Kalau sudah azan berkumandang subuh ya sudah habis waktunya. Kecuali masih imsak. Kalau masih imsak masih boleh. Tapi kalau sudah azan subuh ya sudah tidak boleh untuk sahur. Lanjut, Ustaz. Apakah gosip akan membatalkan puasa? Membatalkan pahala puasa. Gosip termasuk ucapan yang kotor, maksiat, maka membatalkan pahala puasa. Kalau membatalkan berarti hanya dapat lapar dan dahaga dan haus begitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana jika pingsan saat berpuasa? Apakah batal? Tidak batal. Tapi kalau kemudian sakit dan sakit yang memang butuh penanganan khusus, ya boleh membatalkan puasa. Sehingga harus minum obat, sehingga harus ditangani secara medis. Boleh membatalkan puasa, tetapi tetap dia harus mengganti puasa. Tapi kalau pingsannya sebentar, siuman, ya kalau memang kuat untuk dilanjut puasanya, lebih baik diteruskan puasanya. Apakah berkumur saat berpuasa akan membatalkan puasa? Berkumur saat Berpuasa. hati-hati saja, tidak berlebihan. Hati-hati, tidak berlebihan saat berkumur, saat gosok gigi, kadang juga ada pertanyaan. Yang penting kita tidak berlebihan, hati-hati, tidak membatalkan puasa. Jadi dalam wudhu kan termasuk sunnahnya berkumur. Maka berkumur boleh, menghirup air ke dalam hidung boleh, tidak berlebihan. Sehingga tidak sampai masuk ke perut dan bisa membatalkan. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa alasan yang diperbolehkan dan tidak menggantinya? Dosa besar karena puasa kan wajib hukumnya dan dia seorang muslim, sehingga kewajiban itu melekat untuk benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai dia ngaku sebagai seorang muslim, dia tahu kewajiban seorang muslim termasuk berpuasa, tapi ditinggalkan dan dia tidak mengganti di hari lain. Dosa. Gitu, Ustaz. Iya. Apakah sholat tarawih boleh dilakukan sendiri di rumah? Boleh. Boleh di rumah sendiri, jamaah dengan keluarga juga boleh. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut pendapat Ustadz jika ada seseorang yang menghabiskan waktu puasanya hanya dengan menonton televisi dan bermain media sosial? Itu termasuk perbuatan yang disebut dalam hadits Nabi, lagha. Lagha itu sia-sia. Sehingga tadi ada pertanyaan, ya tidak mendapatkan kemanfaatan, keutamaan di bulan Ramadan. Memang kalau dia tetap menahan lapar, menahan minum, puasanya sah. Tapi kan sia-sia. Dia hanya dapat menahan lapar dan menahan minum, tapi tidak mendapatkan keutamaan waktu saat berpuasa untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka diajak puasa HP-nya, diajak puasa televisinya, sosial medianya. Lanjut, Ustadz. Bagaimana jika kita puasa tapi kita tidur seharian? Puasa tapi tidur seharian, puasanya sah. Tapi sia-sia kan waktunya, sehingga tidak mendapatkan faidah dan fadilah ibadah di bulan Ramadan. Jadi, kalaupun tidur itu sekedar untuk memenuhi hak badan, istirahat setengah jam, mungkin ya 1 jam paling lama. Tapi jangan banyak tidur saat puasa. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah melihat makanan atau minuman di media sosial saat puasa dapat membatalkan puasanya? Sekedar melihat saja nggak apa-apa. Tapi kalau melihat dengan membayangkan, dengan nafsu berlebihan, itu makruh, tidak sampai membatalkan. Tidak apa-apa. Lanjut, Ustadz. Bagaimana jika kita mimpi basah
Tapi itu lagi puasa, Ustaz. Mimpi basah, tetap dilanjut puasanya. Ya, mimpi basah di siang hari saat puasa, tetap dilanjut puasanya, tapi harus mandi besar dulu, karena nanti kan untuk syarat sahnya sholat wajib. Jadi tetap dilanjut puasanya, tidak batal puasanya. Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika kita selalu mengeluh lapar ataupun haus saat menjalankan puasa? Kembalikan ke niat, ya, kembalikan ke niat, karena niat itu memprogram otak, memprogram fisik untuk kita kuat berpuasa dalam sehari. Apa yang akan terjadi? Ya bisa mengurangi semangat dan bisa menjadikan niat puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Padahal niat utama kita puasa itu untuk mencari ridha Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa tips dari Ustadz agar puasanya sempurna, meraih keutamaan dan penuh berkah? Oke, puasa tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga kita mengendalikan, menahan semua bagian yang ada dalam tubuh kita. Kita jaga lisan kita jaga penglihatan kita jaga pendengaran kita, termasuk kalau ingin kita mendapatkan keutamaan orang yang berpuasa, kita bisa menjaga pikiran dan hati kita. Nah, untuk bisa menahan itu semuanya, kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Manfaatkan waktu untuk kegiatan yang positif. Baca Quran, murojaah, kita bisa belajar. Kita gunakan waktu untuk membaca, kita gunakan waktu untuk menghafal. Sehingga itu akan melewatkan waktu untuk berpikir atau ingin melakukan hal-hal yang sia-sia. Saya kira demikian. HP, TV, ikut juga diajak puasa. Biar tidak banyak waktunya termakan oleh alat yang malah menjadikan kita tidak mendapatkan manfaat keutamaan di bulan Ramadan. Demikian Mbak Elsa dan Mbak. Ya, terima kasih Ustaz sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast Spiritual pada kesempatan kali. Mari teman-teman semua, kita menjaga kesempurnaan puasa untuk meraih keutamaan serta keberkahan di bulan Ramadan ini. Saya Elsa Taufika Fitri Anissa dan rekan saya, Zaneta Nurin Evara. Mohon maaf apabila selama menjadi host ada kesalahan dan juga kekurangan. Dan walakalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.